Saya Kadek Surenate, lahir di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, pada tanggal 16 Agustus 1982. Eh, saya lahir dari pasangan suami istri, Ibu Wayan Mustiadi, Ayah Ketut Mustiade almarhum. Kemudian saya bersaudara dengan 7 saudara ya, dari anak kelima dari 7 bersaudara. Saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang sangat sederhana, mungkin dalam beberapa hal kurang berkecukupan ya. Ayah itu seorang pekerja wira swasta, dulu pernah menjadi kontraktor bangunan, kemudian ketika tidak ada job di kontraktor, kemudian beliau menjadi supir, pernah jadi tukang bangunan, dan apapun nampaknya beliau kerjakan untuk menghidupi anak-anaknya. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah menjadi kuli bangunan, tukang cat, pedagang di pasar, dan sebagainya. Karena dengan 7 bersaudara yang jaraknya hampir sangat dekat antar satu dengan yang lain ya, 1 sampai 2 tahun begitu, dan semuanya bersamaan sekolah gitu. Waktu itu ayah saya cukup kesulitan dalam hal ekonomi sehingga ibu membantu bekerja. Ya, sewaktu kecil terkait dengan hal yang tadi, karena 7 saudara itu jaraknya berdekatan, kemudian saya dan beberapa kakak saya, kemudian adik saya pernah diasuh oleh bibi ya, saudara dari ayah gitu ya, agar tetap bisa bersekolah. Kemudian kehidupan saya di waktu atau masa kecil dulu itu ya cukup menyenangkan. Dari kecil kami juga sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ya. Seperti misalnya kebetulan ada ladang gitu ya yang berisi pohon sawo gitu ya. Jadi saya masih ingat dengan adik-adik dan kakak saya, setiap sore itu setelah pulang dari sekolah, posisi saya pasti di atas pohon sawo dengan adik-adik. Jadi ada 4 pohon sawo, masing-masing manjat pohon sawo untuk dipetik yang matang, kemudian dijual esoknya untuk uang saku sekolah. Kalau dalam menjalani kehidupan ya, tentunya banyak kesulitan yang pernah saya alami, begitu juga dengan suka dan duka ya. Namun tidak ada kesulitan yang betul-betul saya ingat dalam hidup. Jadi setiap kesulitan berusaha saya hadapi, lalui, kemudian saya lupakan. Biasanya begitu. Tidak ada kesulitan yang benar-benar saya ingat gitu, sehingga nampaknya ya bila bisa dikatakan ya, saya menganggap semuanya adalah perjalanan, tidak ada kesulitan. Saya terlahir dari keluarga yang tidak boleh dikatakan tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya. Ayah saya itu tamatan SMA teknik dulu, kalau dulu namanya STM ya, STM bangunan. Kalau ibu memang dari kecil memang tidak pernah sekolah, tapi cukup mampu hanya untuk membaca, beliau mampu. Kemudian saya masih ingat dorongan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya itu bahkan sudah muncul dari kakek saya ya. Jadi ayah dari ibu saya, sewaktu kecil saya masih ingat waktu SD itu, saya dulu SD itu usia belum cukup SD sebenarnya. Mungkin 5 tahun lebih ya, belum diterima untuk SD, tetapi oleh kakek saya diantar ke sekolah untuk bisa masuk SD. Jadi selama saya
tidak ingat dengan jelas, tapi cerita dari orang-orang dan kakek saya, kelas 1 itu selama hampir setahun itu kakek saya ikut berada di sekolah. Jadi berada di ruangan kelas, gitu, menunggui saya untuk sekolah. Karena waktu itu katanya kalau tidak ditunggui, saya tidak mau sekolah. Kemudian beranjak dewasa, dalam perjalanan memang dorongan untuk mengikuti pendidikan itu juga muncul dari sosok ayah saya, meskipun beliau berkekurangan ya. Tetapi beliau sangat ingin anak-anaknya menempuh pendidikan tertinggi bahkan. Saya masih ingat ketika menjelang beliau meninggalkan kami untuk selama-lamanya, saya sedang menempuh S2 di Universitas Negeri Padang. Ketika sakit gitu ya, saya sempatkan diri untuk kembali ke Bali ya. Sempat beberapa hari sebelum kembali lagi ke Padang itu berbicara dengan beliau. Salah satu pesan beliau waktu itu saya masih ingat, dan sering sekali saya kalau ketika mengingat itu rasanya ingin menangis gitu. Dia menginginkan saya menyelesaikan pendidikan saat itu karena beliau tahu kondisinya ya. Saya waktu itu kesulitan ya, apakah pendidikan akan selesai atau tidak di Padang itu, karena kesulitan ekonomi juga. Tapi beliau berpesan, selesaikan pendidikannya. Kemudian saya kembali lagi ke Padang ya, untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan pesan beliau. Beberapa hari kemudian beliau meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sehingga nampaknya itu pesan terakhir dari beliau. Sehingga dengan itu saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi itu, berusaha untuk melanjutkan pendidikan yang setinggi-tinggi yang saya mampu. Jadi saya tarik kembali ke belakang ya. Pendidikan di Universitas Negeri Padang itu, jadi saya menempuh pendidikan profesi sekaligus pendidikan magister S2 ya. Jadi 2 program saya ikuti waktu itu tanpa beasiswa ya. Kemudian keberangkatan pertama itu didorong oleh para dosen di S1 BK PIP Undiksa. Ada Prof. Tut Darsana, Prof. Niktut Suwarni, ya, Prof. Tut Gading, Prof. Dantos itu mendukung saya, mendorong saya untuk melanjutkan studi ke Universitas Negeri Padang, sekaligus menempuh pendidikan profesi. Bahkan tiket waktu itu dibelikan oleh Prof. Tut Darsana. Tiba-tiba sudah ada tiket, kamu berangkat ke Padang, masalah di Padang nanti Prof yang urus katanya. Setelah di sana saya bertemu dengan Prof. Prayitno namanya. Atas titipan dari Prof. Tut Darsana. Di sana SPP selama saya studi itu dibiayai oleh beliau, Prof. Prayitno, beberapa kali. Kemudian pada akhir semester ketika saya mampu sendiri untuk bayar, akhirnya saya bayar karena tidak enak terus dibayari oleh beliau, dan saya sangat berutang kepada beliau-beliau tersebut sehingga saya bisa sampai di sini. Kemudian biaya kehidupan di sana, biaya buku dan sebagainya juga dibantu oleh saudara-saudara ya, ada kakak saya, kemudian bahkan adik-adik saya yang telah terlebih dulu bekerja ya, waktu itu sering saya hubungi untuk memberikan bantuan. Kalau umpamanya uang saku atau buku habis ketika harus pulang ke Bali, tidak ada tiket. Dan di sana juga saya berusaha untuk mencari pekerjaan. Pernah juga ada seorang teman gitu ya yang punya, saya akhirnya berkenalan dengan angkot di sana, ikut mencari penumpang dengan supir angkot itu gitu ya. Jadi saya anggaplah sebagai kernet gitu ya. Kadang-kadang kalau beliaunya capek, saya yang nyupir gitu, mengambil mobilnya untuk ya sekedar menambah uang saku pada saat itu. Sehingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di sana, baik itu program profesi maupun magisternya, tentu dengan ya perjuangan yang cukup menurut saya menyenangkan lah, menantang dan menyenangkan.
Saya adalah satu-satunya dari 7 bersaudara yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang ke sarjana mungkin ya. Yang lainnya adik-adik saya, kakak saya itu diploma semua dan mereka bekerjanya di bidang pariwisata. Jadi adik saya yang laki-laki itu di pelayaran ya, cruise ship, kemudian kakak saya juga yang perempuan dan laki-laki semuanya di cruise ship ya. Kemudian adik saya yang perempuan yang paling kecil itu di pariwisata juga di Amerika gitu ya, di restoran dan sebagainya. Hanya saya yang menempuh pendidikan sampai jenjang sarjana, S2 dan S3 sampai saat ini, tentu atas dorongan mereka semua. Saya menempuh pendidikan SD itu di kampung sendiri ya, di Anturan ya, SD Negeri 3 Anturan, sempat pindah ke Gianyar ya, di SD 347 Guang rasanya itu, selama 1 tahun ya, karena ikut kakek di sana, ibu saya berasal dari Guang Gianyar. Kemudian kembali lagi ke Buleleng, ke SD Negeri 3 Anturan sampai lulus SD. Kemudian SMP saya menempuh pendidikan di Kota Singaraja, SMP Negeri 2 Singaraja, yang lulus itu tahun 1997 ya. Kemudian SMA, awalnya saya menempuh pendidikan di STM dulu, yang berubah sekarang menjadi SMK 3 ya, di Teknik Bangunan, itu pun sebenarnya atas dorongan dari ayah saya ya. Kemudian di kelas 2 itu saya mengalami kesulitan, kembali kepada masalah ekonomi tadi. Di sana itu ada mata pelajaran teknik bangunan ya, yang menuntut setiap siswa itu harus membeli peralatan gambar seperti meja gambar, kemudian kertas setiap minggu itu, kemudian rapido ya, pulpen gambar itu, dan saya waktu itu belum bisa beli gitu ya, belum bisa beli. Akhirnya tidak beberapa minggu karena tidak bisa beli, teman-teman sudah semua mengerjakan tugas-tugas, saya tidak bisa mengerjakan. Akhirnya saya tidak berangkat sekolah tiap mata pelajaran itu gitu ya. Dan akhirnya tidak layak untuk mengikuti magang. Saya tidak ikut magang dan akhirnya pilihannya adalah saya tidak naik kelas atau harus pindah gitu ya. Sebelum tidak naik kelas, akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Sempat beberapa kali pindah SMA karena waktu itu saya bisa dikatakan mulai mengalami guncangan emosional ya, karena merasa mungkin itu namanya frustasi gitu ya, karena tidak bisa menyelesaikan pendidikan di SMK 3 itu, akhirnya menjadi anak yang ya bisa dikatakan agak nakal gitu ya. Di kelas 2 itu pindah beberapa SMA, sampai 3 kali gitu pindah. Ya, satu semester saya memiliki 4 SMA. Gitu. Sampai akhirnya di SMA Baktiase, agak stabil di sana karena ada beberapa teman ya, termasuk sepupu saya yang sekolah di sana. Jadi ada teman, agak stabil, dan di sana saya cukup dikenal oleh beberapa guru ya, karena pernah mewakili sekolah mengikuti Olimpiade Matematika pada saat itu, saya ingat sekali. Dan akhirnya lulus di SMA Baktiase itu. Kemudian setelah lulus SMA sempat bekerja ya di restoran, bar, kemudian di hotel selama 2 tahun ya. Kemudian meniatkan diri untuk berangkat ke kapal pesiar ya waktu itu. Waktu itu memang sedang ngetop-ngetopnya orang berangkat ke kapal pesiar. Saya mencoba melamar, sudah interview sebenarnya gitu ya. Dan ada panggilan lulus setelah itu. Namun oleh kakak saya dan ibu saya, kakak saya yang di atas saya namanya Luh Wawaswati itu tidak mengizinkan saya berangkat. Kalau semua berangkat, karena adik-adik saya sudah berangkat, beliaunya berangkat, kakak saya berangkat, siapa yang akan di rumah katanya. Sehingga saya diarahkan untuk melanjutkan kuliah. Awalnya saya menolak karena waktu itu saya ingin segera menghasilkan uang lah, tidak lagi sekolah gitu.
Namun kemudian saya diantar ke rumahnya almarhum Pak Cok Rai Partojaya ya. Kemudian beliau menasehati saya ya, ya kamu kuliah dulu lah, nanti masalah pekerjaan setelah kuliah itu gampang dan seterusnya. Akhirnya saya mengiyakan. Kemudian saya diantar oleh Pak almarhum Pak Cok Rai Partojaya menuju prodi BK ya. BK waktu itu core prodinya Prof Darsana. Penampilan saya mungkin masih ini ya, seperti guide gitu ya, karena rambutnya kuning gitu dan agak panjang, sampai diledek oleh Prof Tut Darsana, kamu ini habis mengangkat bata ya, rambutnya kuning gitu. Dan diminta untuk memotong rambut kalau memang serius untuk kuliah di sana. Nah, akhirnya saya diterima di kuliah di S1 jurusan BK Undiksa ya waktu itu. Dan memang awalnya saya ingin ke bahasa Inggris sebenarnya, tetapi oleh Pak Cok Rai Partojaya kembali di konseling ya oleh almarhum, semua jurusan itu bagus, termasuk ini. Tidak harus bahasa Inggris katanya, sehingga ya waktu itu saya agak kecewa sebenarnya, tapi karena nasihat beliau, ya saya mengikuti pendidikan dan saya menyelesaikan pendidikan dengan bagus di sana ya, dengan baik ya, cukup bagus karena saya tercatat menjadi di angkatan saya lulusan terbaik lah, lulusan terbaik sehingga direkomendasikan oleh para dosen tadi ya, pada Prof Tut Gading, Prof Suwani, Prof Darsana, Prof Nyomandantes untuk melanjutkan kuliah ya ke Padang tadi. Untuk melanjutkan S2 pun itu kembali saya didorong oleh banyak pihak, termasuk oleh Prof Tut Darsana ya, sudah tiket dibelikan, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Pada saat itu kembali saya sebenarnya sudah melamar lagi di cruise ship ya, sudah interview lagi sebenarnya gitu, dan saya rasanya yakin akan diterima gitu, karena saya sudah tidak mungkin saya menjadi guru, saya sudah dari awal meniatkan diri untuk bekerja di bidang pariwisata. Tapi karena sudah dibelikan tiket dan kembali dinasihati lagi oleh beliau, akhirnya saya berangkat untuk meneruskan kuliah di Padang ya. Kemudian salah satu momen yang saya ingat pada saat kuliah di Padang itu, saya bercerita dengan beberapa rekan di sana, saya sebenarnya tidak ingin kuliah lagi di sini. Saya ingin bekerja, termasuk dengan Prof Prayitno pada saat itu, tapi beliau kembali memberikan nasihat, ya udah kamu kuliah nanti, kalau kamu serius kuliah di sini, kamu juga pasti punya masa depan kok. Dan akhirnya sebelum saya menyelesaikan S2, ada formasi di sini ya, di S1 BK Undiksa untuk CPNS dosen, 2008 waktu itu saya ingat, saya kembali dari Padang untuk mengikuti tes seleksi dan akhirnya diterima. Dan di sana saya mulai percaya bahwa jika Tuhan berkehendak ya, seberapa besar pun keinginan kita gitu ya, untuk menolak ya pasti akan diarahkan pada jalan itu. Jadi saya tidak pernah ingin jadi dosen sebenarnya. Dari awal tidak pernah sedikit pun terbesit untuk menjadi guru atau jadi dosen gitu. Bahkan orang-orang di sekitar rumah saya mengetahui saya, atau di keluarga besar ya, mengetahui saya profesor, agak terkejut mereka, kok bisa ya? Padahal dari dulu mereka tahu ya, riwayat pendidikan tadi SMA itu hampir 4 SMA saya masuki gitu ya, untuk saya selesai di SMA gitu. Momen yang banyak, momen berharga yang saya temui dalam hidup ini ya, baik itu yang suka maupun duka. Namun saat-saat yang paling menyentuh hati saya adalah kejadian tadi. Ketika saya balik dari Padang menemui ayah saya yang sedang sakit gitu ya, untuk sekedar melihat gitu ya, dan beliau berbicara pun sudah agak susah waktu itu karena sudah cukup parah sakitnya saya pikir ya.
dan menyampaikan mungkin pesan terakhir, saya anggap itu pesan terakhir, agar bisa menyelesaikan pendidikan saya. Dan bila perlu ya lanjut lagi kalau bisa, katanya. Itulah momen yang menjadi motivasi saya untuk ya berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya, menempuh pendidikan dan sebagainya. Tepatnya saya nggak tahu karena beliau kan sudah almarhum ya. Tetapi ya saya mengimajinasikan bahwa beliau tersenyum. Dan mungkin imajinasi itu sering muncul dalam mimpi saya gitu ya. Beliau tersenyum ya, tersenyum melihat saya akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan khususnya, dan pendidikan yang saya tekuni akhirnya bisa saya gunakan ya. Artinya bisa saya implementasikan dengan menjadi dosen gitu ya. Dan sampai saat ini mencapai gelar guru besar, saya pikir beliau dalam imajinasi saya ya, mungkin beliau akan bangga, saya pikir ya. Banyak sekali orang-orang baik yang saya temui dalam hidup saya ya. Baik dari saya kecil sampai saat ini banyak sekali orang-orang baik, dan saya sangat bersyukur pada Tuhan ya, bertemu dengan banyak sekali orang-orang baik yang telah berkontribusi, yang telah berpengaruh terhadap apa yang saya raih saat ini. Di keluarga tentunya ada orang tua saya ya, ayah, ibu, kemudian kakak, adik-adik saya semuanya, keluarga besar juga gitu ya. Kemudian tentu istri dan anak saya memiliki 3 anak saat ini, 2 putra dan 1 putri, yang menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi saya. Kemudian keluarga dari istri juga. Kemudian di Universitas Pendidikan Ganesha, di lembaga tentunya Bapak Rektor ya, yang selalu memotivasi, mendorong saya, Pak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 tentunya. Kemudian di fakultas ada Pak Dekan ya, Prof. Tut Gading, kemudian staf jajaran dekan, wakil dekan 1, 2, dan 3 tentunya. Kemudian dosen-dosen senior di tingkat prodi ya, ada Prof. Nyoman Dantes, Prof. Tut Darsane, Prof. Niktut Suwarni, rekan-rekan di prodi, kemudian dosen di Fakultas Pendidikan dan juga di Universitas Pendidikan Ganesha pada umumnya, yang ya selama ini selalu mensupport saya, mendukung teman-teman pegawai ya, yang juga mendukung adik-adik mahasiswa. Jadi saya berpikir bahwa apa yang saya raih ini sebenarnya hanya 1% milik saya. Jadi keberhasilan ini adalah milik mereka sebenarnya. Jadi mereka lah yang berkontribusi paling besar terhadap apa yang sudah saya raih. Tantangan yang saya rasakan ya, sebenarnya tidak ada tantangan yang cukup berarti menurut saya ya. Memang dari awal itu memang saya merasa tantangannya adalah kesiapan sebenarnya. Kesiapan saya merasa belum siap gitu ya. Dan masih enggan melangkah untuk memproses usulan guru besar. Tapi dukungan dari Pak Rektor ya dan jajarannya, kemudian Pak Dekan dan jajarannya, serta teman-teman ya, dosen-dosen senior yang mendorong saya untuk mencoba, yuk coba saja gitu ya. Dan kemudian saya masih ingat ya statementnya Pak Rektor ya, bahwa jabatan guru besar itu bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk lembaga ini juga. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya bahwa saya mengusulkan diri untuk menjadi guru besar bukan untuk kepentingan saya, tapi juga untuk kepentingan lembaga, sehingga saya terdorong ya akhirnya untuk mengajukan, dan dalam waktu cukup singkat namanya
prosesnya sudah terlalui dan berhasil meraih guru besar tersebut. Target ke depan tentu ada ya. Saya tidak ingin menjadi apa ya, saat ini sedang ramai ya. Kalau kita lihat di media massa, kemudian kajian-kajian yang menyatakan bahwa guru besar di Indonesia itu tidak produktif, gitu ya. Belum produktif, belum memberikan sumbangan yang berarti kepada pembangunan bangsa. Saya ingin apa namanya, image itu hilang pada kita semua ya, untuk guru-guru besar, terutama saya akan berusaha ya, berbuat sesuatu ya, memberikan kontribusi kepada prodi, kepada fakultas, kepada universitas, tentu juga kepada bangsa dan negara ini, terutama terkait dengan pendidikan. Menurut saya pendidikan itu adalah perjalanan hidup. Pendidikan adalah perjalanan hidup. Artinya apa? Sepanjang kehidupan saya ingin berada pada jalur pendidikan, artinya nuansa akademik ya. Jadi bahkan saya sudah berencana dalam waktu dekat ini ingin menempuh pendidikan lagi pada tingkat S1 atau S2 gitu, dalam berbagai bidang tertentu. Karena sudah menerjunkan diri pada pendidikan, jadi bisa dibilang pendidikan adalah jalan hidup saya. Dengan pendidikan saya bisa hidup, bisa menghidupi keluarga, bisa memiliki relasi ya, banyak teman, banyak saudara selama dalam lingkungan pendidikan. Undiksa saat ini dengan berlandaskan konsep harmoni, menurut saya Undiksa sudah mampu menjadi universitas yang unggul, yang memiliki daya saing ya. Itu terbukti dari capaian-capaian yang telah diraih oleh Universitas Pendidikan Ganesha, peringkat-peringkat yang mampu diraih, kemudian kemajuan-kemajuan ya dalam berbagai bidang, baik itu tridharma maupun dalam kelembagaan yang sudah diraih oleh Undiksa. Menjadikan Undiksa semakin unggul dan semakin berdaya saing, saya pikir Undiksa perlu melakukan beberapa upaya lagi ya, yang lebih keras tentunya. Salah satunya adalah peningkatan SDM, umpamanya dari 500-an ya dosen yang sudah ada di Undiksa itu saat ini mungkin baru 60-an yang meraih atau bergelar guru besar ya. Dan itu pun saya pikir tidak merata di setiap prodi atau rumpun keilmuan, itu perlu ditingkatkan. Kemudian Undiksa juga perlu mendorong para guru besar yang sudah terlahir di Undiksa ini untuk menyumbangkan ya, atau berkontribusi secara aktif terhadap kemajuan Undiksa maupun kemajuan pendidikan, sehingga tidak atau membantah isu yang ada ya, bahwa guru besar itu tidak produktif dan tidak berkontribusi apa-apa gitu ya. Kemudian dalam bidang yang lain, karena Undiksa sudah mencanangkan sebagai universitas yang berkelas dunia ya, international reputable, saya pikir Undiksa juga perlu mendorong upaya-upaya untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra baik nasional yang sudah terjalin dengan baik dan juga internasional. Dalam hal ini khususnya mungkin
Contohnya universitas-universitas yang berkelas dunia ya, bertaraf internasional, sehingga nanti bisa melakukan para dosen ya, dan khususnya guru besar bisa beraktivitas atau melakukan kerjasama dalam bidang tridharma dengan universitas yang berkelas dunia, sehingga mampu belajar, kemudian mampu membawa hal-hal positif dari pengalaman-pengalaman itu untuk mendorong, menjadikan universitas ini unggul dan bertaraf internasional. Acara ini diproduksi oleh